Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami akan memulai Tuhan dengan ibadah kepenuhan Roh Kudus. Kau mau siapkan hati kami siapkan menerima yang terbaik dan kami mau memberi juga yang terbaik dengan pujian penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, berikan kami roh pujian penyembahan untuk kami boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, pelayanan ini boleh menjadi berkat. Pelayanan ini boleh menjadi berkat buat setiap kami dan juga setiap saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang mari kita nyanyikan, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, di
dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Oh haleluya, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Yesuslah Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat. Oh haleluya, Jamahlah setiap kami Roh Kudus, urapi setiap kami Roh Kudus. Oh haleluya, oh haleluya, Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja melawat setiap kami, baik yang kami ambil pelayanan maupun untuk saudara-saudara kami yang sedang melihat melalui streaming Tuhan. Kami tahu Roh Kudus, Kau tidak dibatasi oleh waktu, Kau tidak dibatasi oleh tempat. Anugerah-Mu turut menjamah melawat setiap kami. Kami minta urapan lawatan untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami itu lebih mengenal akan Kau, untuk kami boleh mengerti akan pribadi-Mu dan segala kebenaran-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Roh Kudus. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, inilah kerinduan setiap kami, jamah kami, lawat kami Tuhan. Karena lapas sikiri kita pada pasikiri, ira lama sikiri kita pada pasikiri kita pada, kora lapas sikiri kita pada pasikiri kita pada pasikiri kita, kora lapas sikiri kita pada yes, kira lama sikiri kita pada pasikiri kita pada yes, kora lama sikiri kita pada pasikiri. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Koralama sekiri kita para pasekiri kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau dahsyat dan ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau telah pilih setiap kami menjadi anak-anak-Mu. Malam hari ini kami mau Bapa dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus ini, kami mau dapatkan sesuatu yang lebih daripada-Mu. Kami mau benar-benar melekat dan cinta akan Kau. Mari Roh Kudus, urapi jamah setiap kami. Biar kami boleh tetap memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami boleh menerima benih ilahi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena itulah menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh menjadi sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Koralama sikiri kita para pasikiri kita. Dan kami siapkan hati kami untuk terima jamahan-Mu, untuk terima lawatan-Mu, untuk terima benih ilahi dalam hidup kami.
Membuat kami tetap hidup di dalam Kau Tuhan. Menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Berbicara dan berbicaralah. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja menjamah melawat setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang Kau izinkan untuk membagi kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus lidah bibir hamba-Mu. Agar apa yang diberitakan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Berbicara dan berbicaralah. Kami siap mendengarkan. Kira lapas sikiri, kira para pasikiri. Semua bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kira lapas sikiri, kira para. Kira lama sikiri, kira lapas sikiri, kira para pasik. Kira lama sikiri. Tuhan terima kasih. Kami siap mendengarkan. Berbicara dan berbicaralah. Tutup bungkus tempat kami beribadah Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Juga tempat saudara-saudara kami yang mendengarkan tutup bungkus. Walaupun di rumah kami percaya Engkau tetap menyertai setiap mereka. Mereka boleh dengan sungguh-sungguh mereka boleh dapat lawatan. Mereka dapat daripada-Mu Tuhan, urapan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan semua doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus. Kita mau sama-sama belajar apa yang dialami oleh rasul-rasul Tuhan. Dan bagaimana kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana mengenai Roh Kudus. Kita mau lihat dulu dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Sekali lagi dikatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saudara, apabila saudara mungkin sering dengar mengenai Roh Kudus, saudara sering dengar mengenai pekerjaan Roh Kudus, bagaimana dia bekerja dengan luar biasa dalam hidup anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan setiap saudara dan saya? Yang pertama kita harus tahu bahwa kalau kita mau ada Roh Kudus dalam hidup kita harus minta kepada Bapa. Janji yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tidak terkhusus hanya untuk para rasul, tapi untuk setiap kita anak-anak Tuhan, buat saudara dan saya. Yang pertama, minta Roh Kudus dalam hidup kita untuk boleh menjamah, melawat, untuk boleh menuntun hidup kita. Supaya kita boleh mengenal tentang pribadi Roh Kudus, pribadi Tuhan dan seluruh kebenarannya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengenal, tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus tidak dibukakan hikmat dalam hidup kita. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama belajar. Mari kita minta pada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Untuk kita minta baptisan Roh Kudus, untuk kita minta urapan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus atas hidup kita. Saudara dan saya. Dan yang kedua, kita mau lihat setelah kita mengetahui bagaimana seseorang itu bisa dibaptis Roh Kudus. Pertama dia harus minta kepada Bapa di sorga. Yang kedua kita mau lihat, kalau kita sudah menghidupi Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus sudah aktif dalam hidup kita. Kita mau tahu apa yang mau dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat 4. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, kita mau tahu. Yang pertama dikatakan bahwa di ayat 2, ya 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa doa. Dan dia akan mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, kita lihat satu lagi yang lain di dalam referensi Roma 8 ayat 26. Dikatakan demikian juga roh membantu kita, saudara dan saya, dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kita tahu dari ayat yang kita udah
bagikan bahwa Roh Kudus itu adalah bahasa doa. Tentunya yang pertama dikatakan adalah bahasa rahasia, karena berbicara kita dengan Allah saja. Dan yang kedua, ada bagian kondisi tertentu yang pada saat kita tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, pada saat kita tidak bisa mengeluarkan dengan ekspresi kita, Roh Kudus akan bantu kita berdoa kepada Bapa. Jadi Roh Kudus itu adalah yang pertama sebagai bahasa doa. Kedua, kita mau lihat tadi dikatakan ayat yang keempat. Ya, 1 Korintus 14 ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sekali lagi, membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, dikatakan di sini bahwa Roh Kudus berfungsi, berguna untuk membangun diri kita masing-masing, saudara dan saya. Jadi, kalau ada seseorang yang belum mengaktifkan Roh Kudus, berarti dia belum pernah membangun dirinya sendiri. Ya, sekali lagi, kalau ada seseorang yang tidak pernah minta kepada Bapa mengenai Roh Kudus dan tidak mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti orang tersebut tidak pernah membangun dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan, Tuhan katakan tidak pernah membangun dirinya sendiri. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membangun diri kita. Roh Kudus yang bisa membangun kehidupan kita melalui iman kita di dalam Tuhan. Saudara, apa yang Roh Kudus bangun dalam hidup kita? Buat hidup saudara dan saya. Pertama kita mau lihat di dalam ayat Yohanes 14 ayat ke-26. Saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu akan membangun iman di dalam hidup kita dengan cara mengajar dan mengingatkan. Ada banyak orang anak-anak Tuhan pada saat jalannya mulai ke kanan, mulai ke kiri, tidak lurus dalam Tuhan, Roh Kudus yang akan ingatkan. Ayo nak, kembali ke jalanmu. Ayo nak, kembali ke jalanmu. Jadi saudara, Roh Kudus akan membangun dalam hidup kita. Membangun rumah iman di dalam hidup kita. Dengan cara mengajar dan mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengajar dan tidak ada yang mengingatkan, kita akan terhilang dari hadapan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah berjalan di dalam Tuhan. Berapa banyak dia lepas dari hadirat Tuhan. Berapa banyak dia hilang dari hadapan Tuhan. Karena dia tidak mengaktifkan Roh Kudus. Ataupun dia tidak mendengarkan apa yang diingatkan atau apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Mari malam hari ini kita sama-sama belajar. Bahwa hanya di dalam Roh Kudus kita diingatkan, kita diajar supaya kita boleh membangun iman kita di dalam Tuhan. Yang kedua kita mau belajar. Roma 8 ayat yang ke-14. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus membangun iman di dalam hidup kita dengan dia sebagai leader, sebagai pemimpin. Ya, Roh Kudus as a leader, bukan as follower. Ya, kalau YouTube zaman sekarang followernya berapa? Tapi kalau dalam Roh Kudus bukan follower, Roh Kudus itu as a leader, sebagai pemimpin. Kalau kita keluar dari jalur kita, ya risiko ditanggung penumpang. Katanya kalau kita lihat istilah kan, kalau ada risiko kehilangan ditanggung penumpang. Nah saudara, sama, Roh Kudus juga sama. Dia sebagai pemimpin dan kalau kita izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus di dalam hidup kita akan tunduk dan taat kepada Tuhan dan hidup kita akan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan digoyahkan. Tapi kalau kita keluar dari pimpinannya Roh Kudus, resiko ditanggung sendiri. Bapak, Ibu, dan saya akan nanggung sendiri. Jadi kedua, yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita untuk membangun iman kita adalah sebagai pemimpin dalam hidup kita. Ketiga, kita mau lihat. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara kita tahu, bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, seseorang yang ikut keinginan daging itu adalah menuju kepada kebinasaan. Tapi seseorang yang ikut dengan keinginan roh di dalam Tuhan, dia akan menuju ke hidup yang kekal. Soalnya dikatakan di sini, hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya kalau kita ikut dengan Roh Kudus, kita akan mempunyai hidup yang kekal. Tidak masuk ke dalam hidup yang sengsara, tidak akan masuk dalam hidup yang
kekekalan, kesesakan kekal ke dalam neraka saudara, ke dalam hidup yang tidak benar. Saudara kembali lagi, Roh Kudus itu menolong kita untuk tetap hidup berkenan. Roh Kudus menolong kita untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Karena dikatakan apa? Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Jadi kalau saudara dan saya bilang bahwa Tuhan, aku pasti bisa menyelesaikan destinimu. Aku pasti bisa menyelesaikan bagian yang sudah engkau tetapkan dalam hidup. Aku pasti bisa menyelesaikan talentaku. Karena aku sudah orang yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus, hidup kita tidak akan berkenan. Karena mungkin pada saat kita menjalankan talenta kita, pada saat kita mengerjakan bagian kita menjadi tinggi hati, kita menjadi sombong, kita menjadi besar kepala, kita menjadi mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara kembali lagi, hanya dengan Roh Kudus membuat kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu di dalam Roh Kudus kita tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain, tidak kepada diri sendiri, tidak kepada yang lain-lain, tidak kepada siapapun dalam dunia ini. Tapi hanya tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita simpulkan, kalau kita mau hidup kita luar biasa di hadapan Tuhan, kita mau tetap minta kepada Tuhan. Minta Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Minta Roh Kudus menjamah hidup kita, untuk tinggal dalam hidup kita. Dan kita tahu saudara, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan membangun dalam hidup kita, membangun iman kita, baik di dalam pengajaran, juga mengingatkan setiap kita. Dan kita tahu Tuhan, kita tahu saudara, Tuhan menyayangi setiap kita. Sehingga dengan Roh Kudusnya, kita tetap boleh hidup berkenan. Dan kita boleh hidup berkenan kalau kita ikut seturut dengan Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus is a leader, bukan follower. Mari kita introspeksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita meminta dan kita sudah mengerti akan fungsi Roh Kudus dalam hidup kita? Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa membangun hidup kita di dalam Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan sampai ke dalam destiny yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Biarlah setiap kita boleh meninggalkan cara-cara pikir kita yang lama. Biarlah setiap kita boleh meninggalkan tujuan-tujuan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau meninggalkan semua. Dan kita mau berubah sesuai dengan pembaharuan yang daripada Tuhan. Kita mau berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biar metanoia terjadi dengan hidup kami. Buat Bapak, Ibu, Saudara yang mau berkomitmen. Kayak mau meninggalkan yang lama. Cara pikir kami yang lama. Kayak mau meninggalkan yang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kamu mau mengejar yang daripadamu. Untuk boleh hidup berkenan. Untuk boleh tetap ada dalam destinimu. Sampai finish strong di dalam Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit bersama-sama. Untuk menyanyikan lagu ini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati
dan tinggalkan. Tuhan, Kau lihat komitmen setiap kami. Untuk kami boleh meninggalkan cara hidup yang lama. Untuk kami meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami punya komitmen untuk melekat dan cinta akan Kau. Untuk kami mengejar semua yang daripada-Mu Tuhan. Tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kiralah masih kiri kita Pak Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa, Engkau dahsyat. Engkau tahu Tuhan buat setiap kami dan juga para Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang mendengarkan streaming ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah diberitakan akan kembali dengan berbuah kali lipat ganda Tuhan. Berbuah-buah bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih. Berikan setiap kami hikmat, wahyu, marifat, kecerdasan rohani. Untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami tetap mau melekat dan cinta akan Kau. Terus tambahkan cinta, haus, lapar akan Kau Tuhan. Dan biarlah setiap kami punya hati yang tunduk dan taat kepadamu. Mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tetap boleh berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan oleh firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus akan membuat kami mengerti, mendidik kami, mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan sebentar apabila kami kembali ke tempat kami masing-masing dan melakukan aktivitas kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Kau yang menyertai kami sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan dan boleh menjadi sukses dan berhasil Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan biarlah pada malam hari ini kami juga boleh menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, anugerah, kesehatan, kekuatan, berkat mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga diizinkan untuk menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub terjadi buat hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh terima kasih karunia dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya terjadi dengan hidup kami. Haleluya. Amin.